Intinya kita ingin dalam proses pemilihan ini berlaku fair. Kita melihat bahwa sesungguhnya dalam politik itu kan tidak ada sesuatu pada tanggal 22 itu harus mencapai seperti ditetapkan gitu. 30 hari sih kalau di undang-undang. Betul. Artinya kan kita ingin proses itu berjalan clear. Ini persoalan Presiden Republik Indonesia loh. Yang membutuhkan legitimasi hukum, legitimasi politik yang solid. Nah, kedua pasangan ini harusnya ketika kita mengajukan keberatan, itu KPU sedikit memberikan ruang, memberikan kesempatan. Apa keberatan Anda? Coba Anda sampaikan. Lalu dia merespon terhadap yang Anda persoalkan, yang saya katakan tadi, ini sudah diselesaikan sebagainya. Nah, tapi nampak sekali dari mimiknya, dari wajahnya, dari cara mimpinnya dan sebagainya, itu sungguh-sungguh sangat tidak fair gitu. Ini sensitif aja kali ini. Tidak. Dibuktikan secara struktural perubahan suara dari PPK ketika masuk ke kabupaten, ya dari C1 ke DA1, DB1, itu ada sebuah lompatan yang secara signifikan saya mengatakan ini masif dan struktur. Bagaimana Bawaslu yang sampai pada akhirnya tidak direkomendir dan ketika pada posisi berikutnya seperti itu. Nah, oleh karena itu kami pada posisi hari ini tetap merasa bahwa kami belum kalah. Agenda hari ini, Kang? Kita akan ke MK dalam tempo 3 hari. Artinya akan menggugat di MK? Ya, kita akan mengatakan ke MK itu jelas tuntutannya, bukan PSU Mbak. Kita minta pemilu ulang. Pemilu ulang? Ya. Untuk seluruh karena Indonesia. kami tidak percaya dengan hasil yang dilakukan oleh penetapan biaya KPU. tentu akan sudah dipikirkan oleh pasangan nomor 1. Nah, artinya secara politik, ya secara hukum itu mekanisme akan berlangsung. Apapun yang terjadi dari MK itu kita tidak bisa prediksi karena MK akan menjalankan. Selain jalur hukum, karena di luar itu kita juga akan menempuh jalur politik. Apa itu? Nah, jalur politik yang kita tempuh itu adalah seorang presiden itu harus mendapatkan legitimasi yang cukup. Pendukung kami ini jangan diabaikan. Ada sejumlah orang dalam konteks ini juga yang memberikan dukungan kepada Pak Prabowo, kepada kami. Dan itu suaranya cukup signifikan. Tidak bisa dinafikan seperti itu. Nah, kalau sepihak dia menyatakan menang, kita tidak menerima, maka secara politik legitimasinya itu dipertanyakan. Oleh karena itu mekanisme politik. Ini Pak Cahyokumolo mendengar ya, Kang? Ya, pasti. Oleh karena itu suara-suara dari kecamatan, ya, dari desa ke kecamatan, hanya mekanisme politik yang bisa membuka untuk itu. Tapi Anda yakin kita akan lihat bagaimana C1 terkumpul secara keseluruhan, makanya kemungkinan besar apakah membentuk pansus, apakah menggunakan hak angket, ini bahwa akan ada implikasi yang cukup panjang. Tapi masih yakin koalisi Merah Putih ini masih cukup solid, Pak Agun? Kami semalam sudah ketemu. Kami sudah semalam sudah ketemu, kami sudah bicara. Jadi kalau orang mengatakan tidak solid, justru kami ketawa gitu. Siapa yang mengatakan tidak solid? Baik. Sebelum ke Mbak Wiwi tentu ada analisa ya dari penjelasan Pak Cahyo dan juga Kang Agun. Kita dengar dulu responnya dari Pak Cahyokumolo dulu nih, mungkin sambil Mbak Wiwi analisa nanti. Pak Cahyo masih bersama kami, Pak Cahyo? Iya. Ya, singkat Pak, komentar Bapak nih, akan ada manuver hukum yang akan ditempuh oleh nomor 1 dan juga politik begitu. Ya, saya kira tahapan-tahapan Pilpres ini saya kira tidak lepas dari koridor hukum yang Pak Agun juga ikut terlibat proses pembahasan undang-undang sejak awal. Dan saya kira KPU dan Bawaslu juga mengikuti aturan dan mekanisme itu. Maka ada pembahasan. Ada tahapan-tahapan yang berjenjang pembahasannya. Mulai dari penghitungan TPS sampai rekapitulasi nasional di KPU yang kita mendengarkan bersama apa yang dilaporkan, adanya pengaduan-pengaduan di lapangan, apa yang disampaikan oleh Panwas, apa rekomendasi Panwas, apa rekomendasi Bawaslu. Lah, koridor ini kan semua ada wasitnya, yaitu Bawaslu. Ada DKPP yang mengontrol orang-orang yang terlibat sebagai penyelenggara negara. Pemerintah pun juga ikut bertanggung jawab mengamankan netralitas dalam rangka menjaga suasana ini. Saya kira yang saya cermati, KPU terbuka kok, memberi kesempatan yang sama. Bawaslu juga merespon semua dengan fair. Nah,
kalau yang tadi disampaikan Pak Agun itu hak politik Pak Agun atas nama tim. Termasuk rencana pembentukan pansus ya Pak Cahyo? Kami tidak ikut masuk ke ranah itu karena aturannya semua jelas. Kami juga mencermati melalui media apa pidato Bapak Prabowo, kemudian dengan detail yang disampaikan kemarin, kami juga mencermati apa yang disampaikan oleh tim nomor 1 Rambe di KPU, tentunya secara tertulis dari pihak KPU, Bawaslu juga mencermati yang nanti akan disikapi. Saya kira kita ikuti mekanisme ini semua, karena menurut pemahaman saya, beda satu suara pun dalam Pilpres ini, dia bisa memenangkan suara ini. Apabila akan berujung kepada penundaan pelantikan begitu, karena tadi kan juga saya mendapat sinyal dari Kang Agun kalau misalnya tidak quorum di DPR ya tentu tidak bisa dilantik begitu Pak Cahyo. Saya kira semua tuh ada mekanismenya, ada aturannya. Sejak 2004 kita melaksanakan pemilihan presiden langsung, 2009 kita melaksanakan pemilihan presiden langsung, juga suara yang menjadi presiden juga tidak mutlak harus 100%. Beda satu suara saja, sesuai sudah ada aturan dan mekanisme yang ada, toh ini juga diputuskan di MK. Saya kira kami mengikuti aturan, mengikuti konstitusi, mekanisme yang ada, yang sudah dilaksanakan oleh KPU, sudah berjalan dengan penuh tanggung jawab, terbuka dengan baik. Bawaslu juga sama, ini karena pertanggungjawabannya tidak hanya pada konstitusi, tapi pada bangsa, negara, dan kepada Tuhan yang maha kuasa. Saya kira itu aja. Baik, ini nanti juga kita akan minta tanggapan Pak Cahyo juga. Tadi rekomendasinya kalau jadi ke MK tidak hanya PSU, tetapi penghitungan pemilu ulang begitu ya. Nanti bagaimana juga komentarnya dari Pak Cahyo kita tunggu di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ada seperti ini. Iya, memang kalau secara kita melihat ya sebagai publik itu tidak ada masalah karena memang terkesan terbuka, transparan gitu ya, diikuti oleh semuanya yang memang lembaga-lembaga terkait, orang-orang terkait di situ dan sebagainya. Ternyata kalau apa yang disampaikan oleh Kang Agun tadi itu menunjukkan bahwa sebetulnya di tataran praktek empiriknya gitu, praksisnya mulai di bawah dan sebagainya, khususnya DPT. Menurut saya ingat sekali Pak Cahyokumolo ini sangat concern dengan DPT. Kecurangan dalam Pilpres yang lalu tahun 2009 itu sumbernya itu adalah DPT. Oleh karena itu memang bahkan saya mendengar sendiri dari Pak Cahyo itu harus dikawal ketat gitu. Dalam konteks Pilpres saat ini itu memang ada pemutakhiran data pemilih dan itu dilaksanakan sebetulnya mulia sekali tujuannya, yaitu supaya tidak ada yang tidak bisa ikut. Memberikan kemudahan, dan keputusan KPU seperti itu sebetulnya fleksibel sekali untuk memberikan kesempatan. Tapi tentunya ini bukan peluang untuk disalahgunakan. Kalau sampai ada lalu laporan dari pasangan nomor 1 gitu ya, ternyata jumlahnya tidak cocok dan sebagainya gitu. Ini pastinya ada kecurangan. Lah itu yang harus diurus tuntas, karena kalau tidak ini akan menjadi pekerjaan rumah nanti yang akan datang. Kita selalu memberikan apologi yang sangat ini sebetulnya tidak perlu dan ini relevan untuk dituntaskan, tapi kita cenderung memberikan excuse gitu ya. Excuse itu yang tidak boleh. Oleh karena itu kita harus menolak kecurangan itu. Anda melihat kalau tadi Anda bilang bahwa KPU sebenarnya lebih mempermudah begitu ya untuk saat ini, itu justru saat ini menjadi celah begitu. Jadi satu sisi sebenarnya KPU sejauh ini sepengetahuan saya dia berusaha untuk tidak partisan, berusaha untuk profesional gitu ya, berkualitas pemilu ini sampai Pilpres. Hanya saja kesannya terlalu ketat memegang durasi waktu. Bagus untuk on time, tapi jangan lupa on time menjadi tidak relevan ketika ada tahapan-tahapan yang menimbulkan mosi tidak percaya. Jadi saya tuh jadi harus bertanya ke Mbak Wiwi nih, kalimat yang berikut ini begitu. Masih netralkah KPU kita ini begitu? Iya, karena saya termasuk yang menjadi anggota ya tim seleksi untuk KPU dan Bawaslu periode sekarang ini, tentunya kita mentransfer gitu ya satu ekspektasi besar bahwa
pertama kali letaknya itu di KPU. Pemilu mau berhasil atau tidak, pemilu ini berkualitas atau tidak, pemilu ini curang atau tidak, itu pertama kali adalah KPU. Oleh karena itu, mengapa Presiden memberikan SK kepada Pansel untuk memilih gitu ya, calon-calon yang betul-betul berkualitas, berdedikasi gitu ya. Oke, untuk membongkar segala bentuk tudingan-tudingan yang saat ini, yang pagi ini di H+1 ini muncul ke permukaan, menurut Mbak Wiwi pantaskah sampai pansus terbentuk begitu? Dan juga kalaupun misalnya tadi ada wacana pemilu ulang, masih pantaskah kita melakukan hal tersebut begitu? Iya, ini sudah sebenarnya kita sampaikan bahwa pemilu presiden ini sangat riski. Pemilu presiden ini very periculoso. Itu saya sampaikan secara eksplisit di media. Oleh karena itu memang mensyaratkan kita memiliki KPU dan Bawaslu yang profesional, kompeten dan punya leadership. Jadi yang memayungi semuanya. Jadi ketika mereka bekerja, itu memberikan rasa puas terhadap dua kontestan ini. Seharusnya seperti itu. Tidak ada lagi partisanship. Kalaupun kita sebagai manusia biasa punya keberpihakan, itu wajar. Tapi kita redam sedemikian rupa, tekan sedemikian rupa, ketika melakukan tugasnya secara profesional itu, ya memang harus diakui oleh kedua kontestan ini. Lah kalau sekarang ini ada mosi tidak percaya seperti itu, dalam tanda petik ya, seharusnya cepat. Bisa menambahkan nanti itu ya? Iya, harus cepat direspon oleh KPU. Harus seperti itu. Dan bukan semalam berarti, itu bukan berarti it's all over gitu, bukan tidak boleh, ini sudah relief, selesai. Ini harus dilakukan pemungutan ulang begitu sebelum tanggal 22 Agustus atau dia harus bagaimana? merespon cepat, melakukan rapat koordinasi di internalnya gitu ya. Karena Bawaslu juga mengatakan meskipun mengapresiasi dan sebagainya masih ada masalah kan gitu. Kalau tidak salah seperti itu. Oleh karena itu harus. Untung ruginya apa Mbak? Apanya? Untung rugi. Ini pertaruhan bagi KPU, karena KPU ini bekerjanya 1 kali 24 jam untuk itu. Setelah ini ya selesai, dia tidak bekerja terlalu rumit kecuali ada pilkada nanti. Jadi menurut saya ini dia harus tuntaskan, jangan memberikan pekerjaan rumah untuk yang akan datang. Karena sebetulnya kalau bertanya secara makro kita, apa yang salah dengan Pilpres ini? Mengapa ada geledek gitu kan? Mendadak, pasti ada semacam kesalahan dalam tatanan yang sehingga menimbul geledek gitu ya, yang kita tidak sangka ini semuanya kan itu. Kang Agun mungkin? Ya, jadi janganlah diartikan sikap kami ini tidak siap kalah, tidak mau menerima penetapan hasil pemilu, jangan. Tapi kami ingin yang diajukan ke MK dengan tuntutan pemilu ulang itu lebih kepada ingin objektivitas itu dijunjung tinggi. Kami ingin siapapun yang menang itu mendapatkan legitimasi yang cukup. Karena kedua belah pihak menyepakatinya. Nah, kami menempuh MK semata-mata ingin memberikan juga pendidikan kepada segenap anak bangsa bahwa dalam konteks berdemokrasi kita tidak bisa lagi hanya sekadar untuk kita, tapi untuk semua. Artinya ketika sebuah proses selesai bukan lagi untuk kita, untuk semua, untuk yang kalah maupun untuk yang menang. Nah, kami ingin objektivitas ini terlahir di MK. Di luar itu, untuk membongkar secara keseluruhan apakah KPU bertindak objektif, apakah bertindak jujur, hanya mekanisme politik yang bisa menempuh itu. Kang Agung dengan cara membentuk apakah pansus dan sebagainya, sehingga kotak-kotak itu semua pihak bisa kita panggil, sehingga pergeseran suara KPU ini itu hanya menerima data mentah, dia tidak melakukan proses penghitungan, tidak ada audit provinsi, tidak ada verifikasi terhadap pergeseran suara dari atas bawah. Benar ada saksi, tapi kita tahu kualitas saksi, kita bisa lihat di scan antara jumlah pemilih dengan jumlah orang yang menggunakan hak suara. Itu ada ribuan suara yang berbeda. Nah, itu semua bisa dilihat di DB1. Dan data-data itu semua ada di dokumen kami yang dikatakan ini kecurangan. Ini kecurangan. Pak Agun, kenapa tidak di beberapa wilayah saja begitu yang untuk pemilihan ulang? Kenapa harus semua begitu Anda pikir? Nah, karena ini terstruktur dan masif. Artinya, kalau terstruktur dan masif, ya tidak mungkin lagi sebuah pemilihan ini
berlaku jujur. Karena secara struktur itu artinya sudah tidak bisa lagi parsial begitu ya? Nggak bisa lagi. Tapi yang penting adalah harus diikuti oleh lampiran fakta hukum. Jadi data-data itu mendukung bahwa ada yang sistematis tadi. Itu sesuai aturan, Bang. Iya. Jadi distorsi atau penyimpangan itu betul-betul real, bukan karena klaim semata. Kita harus mendapatkan satu fakta hukum gitu, sehingga memang apa yang disampaikan oleh Pak Agun dan oleh pasangan nomor 2, pasangan nomor 1 menurut saya betul-betul masuk akal. Ini masyarakat mungkin belum merespons secara maksimal karena apa? Mereka ini sangat sibuk untuk euforia mungkin. Iya, sangat sibuk untuk memikirkan pulang kampung, mudik, mau Lebaran ini. Nanti Agustus baru muncul gitu. Sebelum ke Pak Cahyo sedikit saja mungkin Penny ke Kang Agun. Kang Agun ini tidak takutkah akan sedikit banyak mungkin akan berdampak kepada pendiskreditan terhadap dukungan terhadap Prabowo Hatta, sikap seperti ini gitu? Kalau menurut saya tidak. Untuk sebuah kejujuran, untuk sebuah nilai-nilai objektivitas, kita harus komit menggalang soal itu. Nah, kita lihat ada 71 penyelenggara pemilu yang dipidanakan di Pileg kemarin. Ada 1.299 yang diberhentikan oleh DKPP. Yang jadi persoalan adalah itu fakta. Berarti, tapi anehnya tak ada satupun putusannya, hasil penghitungannya ketika menggugat ke MK, MK menyetujui. Nah, di situ kita semua sepakat bahwa pemilu legislatif kemarin masif, transaksional. Nah, KPU faktanya seperti itu. Nah, artinya kita sudah ingatkan di Pilpres ini hati-hati. Komisi 2 sudah membuat beberapa kesimpulan yang juga sudah harus dipantau. Tapi ternyata ini juga terjadi. Nah, makanya mekanismenya hanya melalui mekanisme politik pansus pemilu. Pak Cahyo Kumolo, singkat Pak Cahyo terakhir sebagai penutup mungkin Pak Cahyo. Ya, saya kira tim nomor 2 khususnya Bapak Jokowi dan Pak Yusuf Kala ini taat pada konstitusi, taat pada aturan, taat pada kesepakatan, taat pada tahapan-tahapan yang telah disepakati bersama, di mana ada penyelenggara pemilu, yaitu konteksnya adalah KPU, mulai dari tingkat PPS sampai KPU pusat, termasuk Bawaslu. Kalau ada permasalahan-permasalahan yang menyangkut pribadi-pribadi kedua belah pihak, ada DKPP yang menguji. Saya kira yang kami pahami, KPU pusat dan Bawaslu pusat punya political will untuk menjaga marwah demokrasi ini, Pilpres ini dengan baik, terbuka, transparan, dan Bawaslu juga melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai wasit yang baik. Ya, soal puas dan tidak puas kan sangat relatif. Tetapi KPU penyelenggara ini mampu untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat untuk menggunakan hak pilih dan hak politiknya. Saya kira kita semua kembalikan saja kepada aturan, pada mekanisme, pada tahapan-tahapan semua. Kita menghargai kok perbedaan pendapat, sah-sah saja sejak awal kita hargai, kita ikuti proses dan mekanisme yang ada. Itu aja. Apapun itu dampaknya hingga sampai ke jalur politik pun juga tentunya PDIP dan partai pendukung Jokowi JK sudah siap mengantisipasinya ya, begitu ya Pak ya? Kami tidak mau terjebak. Jadi memang Pilpresnya adalah proses politik, keputusan politik yang ada aturan hukumnya, ada komitmennya, ada kesepakatan. Saya kira itu aja. Terima kasih Pak Cahyo Kumolo, Ketua Tim Pemenangan Jokowi JK. Baik. Terima kasih Mas Agun. Terima kasih semuanya. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Kang Agun. Sama-sama. Kita tunggu mungkin perkembangan lebih lanjut seperti apa. Mbak Wiwi, terima kasih. Selanjutnya, Feni. Kita nanti akan masih melanjutkan perbincangan dengan topik lain tentunya, dan juga selain itu kita juga akan memantau bagaimana pantauan mudik begitu ya, menjelang ini arus mudik akan segera. Mungkin sudah mulai ada beberapa masyarakat